Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya pendeta dari Daniel Ranga di Flores NTT. Shalom Pak Pendeta dan kru HCI. Saya ingin bertanya, dalam Yohanes 12 ayat 13 dan Wahyu 7 ayat 9 tentang daun-daun palem. Apa arti dan makna daun palem bagi orang percaya? Itu yang pertama pendeta. Yang kedua, mengapa daun palem ini begitu penting? Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, Coba kita bacakan, pendeta. Baik pendeta, kita bacakan dulu ayatnya Pak Pendeta. Oke, Yang pertama, Yohanes 12 ayat yang ke-13. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, Wahyu 7 ayat yang ke-9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Wah, ini tadi saya langsung bahas daun pendeta saat ini pendeta. Jadi yang saya dapat dari pertanyaan ini pertama adalah konteks budaya. Konteks budaya, karena dua kutipan ayat ini memang dua ayat ini yang ada di Alkitab, hanya dua ayat ini yang menceritakan tentang daun palem. Setelah saya coba cari pendeta, penemuannya sungguh luar biasa. Ternyata cuma dua kali di dua ayat yang berbeda ini yang menyebutkan daun palem. Persamaannya adalah situasi di mana penyambutan atau merayakan sesuatu. Kalau yang di Yohanes 12 ayat 13, kalau saya tidak salah ingat pendeta, itu bagaimana bisa dibilang orang-orang yang sedang menyambut kedatangan Tuhan Yesus ya kalau tidak salah, ketika memasuki kota pada waktu itu. Itu yang pertama. Jadi nuansanya adalah penyambutan atau bisa dibilang untuk sementara itu kemenangan. Itu yang pertama. Dan yang di Wahyu 7 ayat 9 itu situasi umat-umat Tuhan nanti di kehidupan yang akan datang atau kerajaan surga, di mana nanti katanya umat-umat pilihan ini yang sudah diselamatkan yang tidak terhitung banyaknya, mereka juga memegang daun-daun palem. Jadi kalau menurut saya pendeta, daun palem ini salah satu situasi kontekstual pada waktu itu untuk merayakan sesuatu atau untuk bergembira. Jadi harus ada daun palem sepertinya. Itu yang dari saya. Bagaimana pendeta? Mohon diluruskan ketika kami mencoba memahami dan tidak pas dalam konteksnya. Nah, kita semua terima kasih Stephen, sangat baik sekali penjelasannya. Kita semua sama-sama belajar. Tidak ada final words di mana kalau saya sudah mengatakan sudah itulah jawabannya. Tidak. Semua yang kita sedang lakukan adalah memberikan tanggapan. Kira-kira apa ini artinya? Kita sedang saling menolong satu sama lain untuk memahami firman Tuhan. Karena kita semua ini adalah pelajar firman Tuhan. Yang jadi guru adalah Tuhan Yesus. Kita semua pelajar. Kita belajar untuk memahami bersama-sama. Betul bahwa di dalam Alkitab hanyalah dalam dua ayat ini ditemukan kata daun palem. Hanya dalam dua ayat ini. Dan satu hal yang boleh kita catat juga, saya tidak mau katakan luar biasa, tapi bisa kita catat adalah bahwa kedua ayat ini terdapat dalam Injil Yohanes dan Wahyu, di mana kedua-duanya ditulis oleh Yohanes yang kekasih. Kedua-duanya ditulis oleh Yohanes yang kekasih. Memang pada waktu Tuhan Yesus dielu-elukan juga untuk masuk ke Yerusalem. Contoh kita lihat ada di dalam Matius pasal yang ke-21. Coba kita lihat Matius 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 di sana. Apakah kira-kira di sana ada daun palem disebutkan? Tidak ada sepertinya pendeta. Ya, di dalam ayat 8 dikatakan mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Jadi yang menyebutkan kata palem dalam cerita yang sama loh.
Jadi cerita ini bukan hanya ditulis oleh Yohanes di kitab Markus, maksud saya. Markus pasal yang ke-11 ada, Matius pasal yang ke-21 ada, Lukas pasal yang ke-19 ada. Jadi di semua 4 Injil ini, cerita ini dituliskan. Tapi yang seperti Stephen katakan tadi, hanya di dalam Injil Yohanes ada kata palem. Dan Yohanes yang sama, oleh inspirasi Roh Kudus, dia juga yang menuliskan kitab Wahyu di mana terdapat untuk kedua kalinya kata daun palem atau kata palem ini. Di Jakarta kalau tidak salah ada jemaat yang namanya Palem Semi. Jadi hanya ada di dalam dua kitab ini. Sekarang coba kita bandingkan. Apakah ada kesejajaran yang bisa menjadi dasar perbandingan kedua ayat ini, dari mana kita bisa mengambil suatu makna. Kita sekarang bolak-balik dari Yohanes 12 ke kitab Wahyu pasal yang ke-7, atau mungkin bisa ditambah dengan beberapa ayat lainnya. Ayat yang ke-12 dalam Yohanes 12 dikatakan, keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Yesus sedang menuju ke Yerusalem. Lalu kemudian apa yang terjadi adalah mereka menyangka bahwa Yesus akan mengukuhkan dirinya sebagai raja. Karena inilah yang diharap-harapkan oleh orang Israel, Yahudi pada saat itu, yang sedang berada di dalam atau di bawah penguasaan kekaisaran Roma. Mereka mau supaya Mesias itu datang untuk menjadi raja bagi mereka, sebagaimana dulu mereka punya Raja Daud, punya Raja Hizkia, punya Raja Salomo, dan lain sebagainya. Semoga ini juga adalah Mesias yang bisa melepaskan kita dari kungkungan kekaisaran Roma. Makanya mereka katakan dalam ayat 13, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Apa yang mereka katakan? Raja Israel. Harapan mereka adalah Yesus menjadi raja dan mereka mengeluh-elukan mereka. Padahal kedatangan Yesus yang pertama kali dalam Filipi dikatakan pasal yang kedua, ia datang sebagai seorang hamba, bahkan hamba yang mati di atas kayu salib, untuk melepaskan manusia, membebaskan, menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Dan walaupun dia sudah mengatakan banyak perumpamaan tentang kerajaan Allah, tapi yang dimaksudkan kerajaan Allah pada waktu Yesus datang pertama kali di atas dunia pada saat itu adalah kerajaan rahmat, kerajaan keselamatan, di mana orang yang percaya boleh menjadi bahagian dari kerajaan kasih karunia Allah itu. Apa kaitannya dengan Wahyu pasal yang ke-7? Kalau tadi Yesus mau dinobatkan sebagai raja Israel. Sekarang coba kita lihat dalam Wahyu pasal yang ke-7. Kalau tadi hanya orang Israel, bagaimana dengan Wahyu pasal yang ke-7, ayat yang ke-9? Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka, dan dengan suara yang nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba. Ada kaitannya juga dengan takhta. Siapa yang duduk di atas takhta? Raja. Dan yang disebutkan di sini adalah juga Anak Domba, yaitu Yesus Kristus itu. Mereka memegang daun palem. Jadi apa yang mereka harapkan dulu
mereka punya raja, orang-orang Israel, yang tadinya sifatnya adalah, yang mereka harapkan adalah nasional, ternyata sampai di kitab Wahyu berbicara tentang nubuatan akhir zaman, keselamatan dan kerajaan sorga. Yang dulu yang mereka harapkan adalah nasional, sekarang sifatnya justru universal. Bukan hanya untuk orang Israel, tetapi untuk segala bangsa. Lalu kemudian yang dulu, mereka harapkan Yesus hanya menjadi raja atas mereka. Sekarang yang terjadi, Yesus menjadi raja atas segala bangsa. Yang dulu yang mengharapkan hanya orang Israel. Sekarang yang mengharapkan adalah semua orang. Apa yang dulu sifatnya literal, sekarang sifatnya simbolik atau mempunyai lambang-lambang yang bermakna. Kalau dulu mereka memegang daun palem, dan itu nyata ceritanya, sekarang ini adalah yang dilihat oleh Yohanes suatu penglihatan. Ia lihat orang memegang palem. Dia kaitkan dengan hanya dia yang tulis di dalam Injil Yohanes, seakan dia menggambarkan orang-orang ini sedang berdiri dan mengakui pemerintahan Allah. Mengakui anak domba itulah yang layak untuk menjadi raja mereka. Yang dulu hanyalah untuk di bumi, ternyata ini adalah untuk di dunia yang baru, dalam kerajaan yang Tuhan Allah sediakan itu. Jadi daun palem di sini memberikan kepada kita suatu clue atau suatu petunjuk. Ini ada kaitannya dengan pengakuan umat Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus, anak domba itu, sebagai raja mereka. Terima kasih.